Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifta Rafika, NIM 2024 10 11 1128 dari kelas Jaringan Komputer C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas praktikum jaringan komputer. Terdapat 4 materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini, di mana akan terdiri dari 3 soal yang harus dijawab. Yang pertama adalah collision domain, yang kedua adalah broadcast domain, yang ketiga adalah topologi jaringan yang sesuai pada soal yang diberikan, dan yang keempat adalah faktor dalam pemilihan topologi jaringan. Soal yang pertama adalah lingkarilah dan jumlahkan collision domain dan broadcast domain pada jaringan tersebut dan analisislah dengan beri alasan kesimpulan pemilihan collision dan broadcast domain. Sebelum saya melingkari, akan lebih baik saya jelaskan dulu mengenai apa itu collision domain dan broadcast domain. Collision domain adalah sebuah frame di jaringan yang dapat bertabrakan dengan satu sama lain dikarenakan ada satu jalur yang dipakai untuk mengirim dan menerima frame dalam waktu yang sama. Bersama beberapa komputer yang terhubung pada satu hub, maka akan terjadi collision antara paket data antara satu komputer dengan komputer lain. Hal tersebut terjadi karena hub selalu mengirim ke semua port kecuali asal port frame yang akan diterima dan dikirim, sehingga memungkinkan dua frame yang masuk secara bersamaan. Nah, yang selanjutnya adalah broadcast domain. Nah, broadcast domain ini secara umum dapat didefinisikan sebagai semua device atau perangkat yang dapat mengetahui sinyal yang berasal dari perangkat network tertentu yang berada dalam satu segmen. Pada sebuah jaringan, komputer mengirimkan pesan data broadcast pada komputer yang satu segmen akan menerima paket tersebut. Nah, gimana cara menentukan collision domain dan broadcast domain? Nah, yang pertama akan kita bahas adalah cara mengetahui collision domain pada sebuah jaringan. Yang pertama, seluruh port pada satu hub terdiri dari satu collision domain. Nah, yaitu di sini. Ini ada hub 1 dan yang hub 2. Nah, di sini kita udah dapat 2 collision domain. Dan yang kedua adalah setiap switch, port pada switch terdiri dari satu collision domain. Nah, ini switch-nya, jadi portnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, di sini kita sudah mendapatkan 8 collision domain. Nah, yang ketiga adalah setiap router yang port pada router terdiri dari satu collision domain. Nah, routernya ini artinya portnya di sini. Artinya collision domain yang ada pada jaringan ini terdapat 9 collision domain. Selanjutnya adalah cara mengetahui broadcast domain pada jaringan ini. Oke, selanjutnya yaitu broadcast domain ya. Cara mengetahuinya pertama, setiap port dalam satu router terdiri satu broadcast domain. Setiap switch terdiri satu broadcast domain. Setiap satu hub terdiri dari satu broadcast domain. Oke, yang pertama adalah router. Satu router terdiri dari satu broadcast domain. Nah, artinya ini dua router di sini. Nah, ini terdiri dari satu broadcast domain. Yang tadi satu switch terdiri satu broadcast domain dan satu hub terdiri satu broadcast domain. Kita ganti dulu. Nah, switch-nya itu sebentar. Nah, ini switch. Ini switch. Ini switch. Ini hub. Ini juga hub. Nah, oleh karena itu, karena di sini satu-satu dan switch dan hub ini terhubung, terjadi penyaluran informasi di sini, maka ini terhitung satu broadcast domain. Nah, jadi untuk broadcast domain di sini ada 3 dan collision domain di sini ada 9. Nah, bisa kita lihat di sini, collision domain pada jaringan ini terdapat 9, yaitu ditunjukkan pada lingkaran warna merah, dan broadcast domain pada jaringan ini terdapat 3, yaitu
yang ditujukan pada lingkaran warna biru. Nah, selanjutnya adalah menentukan topologi yang digunakan pada jaringan ini dengan cara melingkari mana termasuk topologi jaringan itu. Topologi jaringan yang digunakan pada jaringan ini merupakan topologi tree. Topologi tree itu merupakan gabungan dari topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Di mana central node akan terhubung dengan satu atau lebih node lain pada yang berada pada susunan atau hierarki yang lebih rendah dari central node. Di sini topologi starnya berarti yang mana? Topologi starnya berarti yang ini. Merupakan topologi starnya yang dihubungkan dengan topologi bus. Ini topologi bus. Topologi bus. Jaringan ini bertingkat, oleh karena itu disebut dengan topologi tree. Kemudian apa saja kelebihan dan kelemahan dari masing-masing topologi ini akan dijelaskan di slide ini. Topologi tree. Topologi tree itu setiap topologi pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kelebihan dari topologi tree adalah kontrol manajemen lebih mudah karena bersifat terpusat dan terbagi dalam tingkatan jenjang, mudah dikembangkan, didukung oleh hardware dan software dari beberapa perusahaan, mudah menemukan suatu kesalahan, dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Dan yang terakhir yaitu sesuai dengan kebutuhan jaringan komputer dalam skala besar. Kekurangannya apa? Nah, tadi disebutkan ada suatu node, central node, dan lainnya. Jika salah satu node rusak, maka node yang berada di jenjang di bagian bawahnya akan rusak. Karena tadi sistemnya kan hierarki. Yang kedua adalah dapat terjadi tabrakan file atau collision. Yang ketiga, lebih sulit untuk mengonfigurasi dengan memasang kabel pada topologi daripada topologi lain. Yang keempat, menggunakan banyak kabel, perawatan jaringan cukup susah untuk dilakukan, biaya yang diperlukan cukup mahal, dan instalasi topologi tree cukup susah untuk dilakukan. Yang selanjutnya adalah soal ketiga, yaitu faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan suatu topologi. Yang pertama adalah biaya. Tentu saja biaya merupakan faktor yang harus kita perhatikan. Karena dalam pembuatan jaringan kita harus mempertimbangkan biaya dalam penggunaan jaringan ini. Jadi berapa biaya untuk peralatan jaringannya untuk dibeli agar lebih efisien dalam pekerjaannya. Yang kedua adalah kecepatan. Nah, sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan dalam sistem itu. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan di sini adalah faktor lingkungan yang berpengaruh pada jenis perangkat keras yang akan digunakan sehingga lebih efisien dalam pemanfaatan jaringannya. Nah, misalkan aja itu listrik. Listrik itu misalkan listrik atau faktor-faktor lingkungan lainnya. Nah, ini tuh juga berpengaruh sama perangkat keras yang tadi kita bicarakan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah ukuran. Seberapa besar ukuran jaringan itu sehingga apakah jaringan itu tuh perlu untuk adanya file server atau sejumlah server khusus atau tidak. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah konektivitas. Nah, apakah pemakai yang lain menggunakan komputer laptop perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi atau tidak. Seperti itu. Jadi ya, faktornya ada 5, yaitu biaya, kecepatan, lingkungan, ukuran, dan konektivitas. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.